Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Teman-teman, sahabat, alumni Fakultas Syariah IAIN Banjarmasin angkatan 1984 yang saya cintai dan saya rindukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, memberikan nikmat umur, memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua, berdasarkan potongan ayat Al-Quran dan sebuah hadis Nabi. Saya akan mencoba menyapa teman-teman semua, baik yang tergabung dalam alumni Fakultas Syariah IAIN Banjarmasin tahun 1984 maupun semua teman-teman satu grup WhatsApp di mana saya berada di dalamnya. Dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 7, Allah memberikan satu ultimatum kepada kita terkait dengan nikmat-nikmat yang diberikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andai kata kamu semua mensyukuri nikmat yang telah kuberikan, akan aku tambah nikmat tersebut. Tapi sebaliknya, apabila Anda kufur terhadap nikmat yang telah kuberikan, ingat, azabku amat dahsyat, amat pedih. Bahkan satu hadis qudsi yang lebih tegas, malam yashkur ala ni'ami walam yarda ala qada'i falyatlub rabban siwa. Siapa-siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang telah kuberikan kepadanya, tidak redha terhadap keputusan takdir yang telah kuberikan, falyatlub rabban siwa, silakan cari Tuhan selain saya. Allah melepaskan diri. Allah tidak mengakui lagi kita sebagai hambanya. Di mana lagi kita bertuhan? Kalau dia sudah melepaskan diri kepada kita, tidak mengakui lagi sebagai hambanya, bumi yang kita pijak, oksigen udara yang diberikan sejak kita
bangun sampai tidur kembali, semuanya dari Allah. Kalau dia sudah melepaskan diri, bagaimana nasib kita? Perlu kita renungkan bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini saya akan mencoba stressing dua nikmat Allah. Nikmat umur dan nikmat kesehatan. Walaupun kita tahu nikmat Allah itu banyak sekali, tak terhitung jumlahnya, sehingga Allah menantang kita. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Andai kata manusia akan mencoba menghitung nikmat Allah, pasti tidak mampu untuk menghitung karena banyak sekali nikmat Allah. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya rindukan, hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang berbahagia untuk saya, istri saya, keluarga saya, dan ketiga anak-anak saya. Kenapa? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur saya sehingga sampai usia 62 tahun hari ini. Karena saya memang dilahirkan tanggal 16 November 1962. Jadi hari ini barangkali populer sekarang itu dengan istilah hari ulang tahun. Walaupun saya tidak termasuk orang yang terlalu mengagung-agungkan hari ulang tahun, tapi saya juga tidak orang yang selalu membenci berlebihan tentang hari ulang tahun, peringatan ulang tahun. Jadi pemana yang sedang-sedang sajalah. Yang pasti kita sepakati bahwa nikmat umur adalah anugerah besar yang perlu kita syukuri. Karena nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawaban untuk apa dan di mana kita gunakan nikmat umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini mohon keikhlasannya, doakan agar umur yang Allah berikan kepada saya dapat saya syukur, dapat saya gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah orang yang memberikan manfaat banyak bagi manusia yang lain. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai, saya juga bersyukur kepada Allah karena telah disehatkan kembali dari musibah, cobaan yang begitu besar. 3 tahun lamanya saya terpuruk, tidak berdaya.
baik fisik, mental, semangat, hilang bersamaan. Bahkan timbangan saya ketika itu pernah sampai cuma 51 tahun, 51 kilogram. Alhamdulillah sekarang sudah 59 kilogram. Sudah tentu ini merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sudah tahu kita bahwa segala sesuatu itu ada sebabnya. Jadi begitu juga kesehatan saya ini, di samping merupakan karunia Allah, juga ada sebab-sebabnya. Kullu syai'in sababa. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada 3 termasuk yang membantu kepulihan saya sehingga bisa berada di hadapan teman-teman pada saat ini. Pertama, saya rubah bermacam pola pikir, pola makan, pola tidur. Saya rubah, saya perbaiki. Tidak dapat barangkali saya uraikan satu persatu, cukup panjang. Tapi silakan teman-teman yang ingin tahu resepnya, ya jalur pribadi lah. Nanti insya Allah saya akan berbagi. Yang kedua, di samping support oleh keluarga istri, ada 2 orang yang sangat penting, yang sangat menentukan pulihnya kembali saya dan bisa berada di hadapan teman-teman sekalian. 1, support teman yang bernama Abdul Qadir Mas Saing. Ini teman setia saya. Sama-sama kuliah di IAIN Banjarmasin. Berpisah sejak wisuda tahun 1989, baru bertemu di Balikpapan tahun 2024. 35 tahun baru berjumpa, bayangkan, luar biasa kerinduan. Alangkah kagetnya begitu ketemu saya dalam kondisi lemah, pucat, kurus, tidak berdaya, kaget dia. Sejak itu dia berikan support, semangat kepada saya. Dibawa kemana-mana, dijamu di rumahnya. Sudah bilang, Pak Manap kalau ke Balikpapan telepon aja saya, mau kemana saya antar. Bahkan berkali-kali saya diberikan obat dengan uang pribadinya. Luar biasa. Ini betul-betul teman sejati yang digambarkan dalam hadis kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan. Jadi teman sejati itu laksana satu bangunan. Ada tiangnya, ada atapnya, ada plafonnya. Saling menguatkan. Apalah artinya plafon tidak ada tiang, ada tiang tidak ada atap. Jadi satu kesatuan. Ada juga hadis menyatakan kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Apabila gigi sakit, yang lain juga merasakan. Yang kedua, anak saya yang bernama Arif Rahman Hakim. Dia tidak mensupport saya dengan kata-kata. Tidak enak barangkali menceramai orang tua. Tapi dia mensupport saya, membangkitkan semangat saya dengan bermacam prestasi yang diraihnya. Di-share-nya ke HP saya pada saat dia ngasih materi, pada saat diklat di Jakarta,
pada saat diklat di Surabaya, semua kegiatan-kegiatan yang menggembirakan dikirimkan kepada orang tuanya. Walaupun anak saya itu orangnya tawadhu, jangan dikirim Pak kemana-mana ya. Dia tidak mau terlalu dibesar-besarkan. Tapi ini adalah satu kebahagiaan buat saya, bisa membangkitkan semangat saya terhadap anak tersebut. Betul-betul sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, pendingin mata, bisa menyegarkan. Doa Zakaria kalau tidak salah ya dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratu a'yunina. Doa Nabi Zakaria berharap agar anak, istri menjadi penyejuk, pendingin mata terhadap orang tuanya. Yang ketiga, saya teringat sebuah film yang saya tonton 40 tahun yang lalu. Aktornya Roy Martin, Christina Hakim. Judul filmnya Badai Pasti Berlalu. Ini yang menggugah semangat saya. Bagaimana musibah, cobaan bisa berlalu. Semangat dari film ini juga berperan untuk saya hadir di hadapan rekan-rekan sekalian. Alumni Fakultas Syariah IAIN Banjarmasin 1984. Sebuah hadis dalam mukadimah tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya melakukan silaturahim. Bahkan hadis-hadis yang lain, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, silaturahim. Nah, ini kesempatan ini saya ajak rekan-rekan sekalian untuk silaturahim yang dikemas dalam bentuk reuni. Teman-teman banyak yang mendorong bagaimana Pak Manap kita reuni kembali. Dalam kesempatan ini saya sampaikan keinginan teman-teman. Kebetulan saya minta doakan saya supaya sehat kembali. Ini janji. Oleh karena itu, mari kita siapkan kekuatan, rapatkan barisan, pasang niat yang benar. Rapatkan barisan, pasang niat yang benar. Kenapa perlu merapatkan barisan? Ini kerja besar, perlu ditopang oleh dana. Jadi tidak perlu buru-buru kita, ya pelan-pelan aja. Yang pasti pelaksanaan sukses, terencana dengan baik, rapi. Buat apa buru-buru, akhirnya pelaksanaannya amburadul. Diharapkan dihadiri oleh teman-teman yang banyak, ternyata tidak banyak. Kenapa? Karena terburu-buru. Teman kita banyak yang tempatnya jauh dari sini. Ada Bu Khairia sekarang di Bangka Belitung, kita harapkan juga hadir. Ada Junaidi Maluku Utara, ada Hasani di Kalimantan Utara, ada Abdul Ghani di Jawa Timur,
ada Darsani di Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita buru-buru, kasihan teman-teman mempersiapkan cutinya dan sebagainya. Jadi target saya kemungkinan dilaksanakan Januari nantilah, apakah awal, pertengahan, atau akhir. Jadi kita susun skedulnya betul-betul ya. Kemudian kita pasang niat yang benar agar apa yang kita lakukan nanti tetap masuk dalam bingkai ibadah kepada Allah. Sekalipun kelihatannya rame-rame, tapi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Jadi apa yang kita lakukan sekali lagi masuk dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan terjebak reuni yang tidak mendidik. Tujuannya hanya apa tujuannya? Yang saya katakan tidak mendidik. Hanya menghidupkan benih-benih api cinta yang pernah bersemi. Populer istilahnya disebut CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Bukan itu konsep kita mengadakan reuni. Tapi kita betul-betul ingin melepaskan rindu. Mungkin ada berpisah sudah 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Luar biasa kerinduan yang ada. Kita lepaskan rindu kita. Pernah bersama di IAIN Banjarmasin, Fakultas Syariah 35 tahun yang lalu. Bersama-sama susah, makan seadanya. Kita bertemu, luar biasa nikmatnya pertemuan itu. Kita tinjau kembali program kita yang telah kita susun 8 tahun yang lalu, di mana tadarus kita tetap jalan 1 minggu 3 juz. Bayangkan sudah 8 tahun. Sudah berapa ratusan juz kira-kira? Sudah berapa kali hatam kira-kira itu? Satu orang ada yang 3 juz, sudah 8 tahun. Ini yang perlu kita tinjau kembali, kita segarkan kembali. Kalau perlu kita musyawarah. Apa yang dibicarakan? Barangkali kita kumpulkan dana, keikhlasan kita untuk membantu. Barangkali ada rekan-rekan kita yang pada sini sedang dalam kondisi sakit, kondisi ditinggalkan oleh suami, ya istilahnya janda lah. Kita lihat kalau memang layak kita santuni, kita santuni. Ini bentuk kebersamaan yang ingin kita bangun. Bukan hanya sekedar hura-hura. Tapi dari pertemuan itu mudahan ada kesepakatan yang positif. Ini yang kita hendaki ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan, meridhoi niat kita ini. Sebelum saya tutup dengan satu pantun, mari kita bersama-sama membaca Fatihah. Semoga pahalanya disampaikan dengan semua teman-teman kita yang telah mendahului, dosen kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah berikan tempat yang layak, dilapangkan di alam kuburnya. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan satu pantun. Masuk hutan berburu kijang, segera pulang sebelum petang. Semoga kita berumur panjang, insya Allah bertemu di reuni akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan ini saya Nur Asyah atas nama pimpinan Pengadilan Agama Samarinda kelas 1A beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Milad yang ke-62 kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Manap. Semoga di sisa usia ini akan selalu mendapatkan kesehatan, keafiatan, dan keberkahan, serta selalu menjadi panutan bagi aparatur Pengadilan Agama Samarinda. Ada pantun untuk Bapak. Kota Tanjung terkenal dengan buah langsat. Dibeli bersama dengan sobat Hajah Sapiah. Selamat kami ucapkan kepada Dr. Andes Haji Abdul Manap di Hari Milad. Semoga selalu sehat dan berkah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumiladik mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arba'in Nawawi SPD MPD dari Kantor Kementerian Agama Kota Bontang. Di kesempatan yang berbahagia ini dari lubuk hati yang terdalam, saya mengucapkan barakallah fi umrik kepada pamanda tercinta Dr. Andes Haji Abdul Manaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dalam bertambahnya umur dan usianya. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala jadikan pamanda senantiasa bertambah kebaikannya kepada Allah dan Rasulnya, kepada orang tua, kepada anak istri tercinta, kepada saudara, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. Khairun nas man tola umurhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah yang bertambah umurnya, bertambah usianya, bertambah pula amal kebaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat hidayah serta taufiknya kepada wabil khusus kepada pamanda tercinta dan kita semua. Beberapa pantun saya persembahkan kepada pamanda tercinta. Ibu Mega ada di Indonesia, Ibu Paula ada di negeri Kenya. Dengan bertambahnya usia, semoga pamanda tercinta senantiasa bertambah amal kebaikannya. Ibu Masita naik motor Mio buat pamanda tercinta Sarangio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat ulang tahun saudaraku. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan di sisa umur yang diberikan Allah, sehingga dapat menjadi imam dalam keluarga yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk yaumiladil mabruk. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wa nahana 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara seperjuangan, alumni IAIN Antasari angkatan 1984, dalam ruang dan waktu seperti ini tiada kata dan rasa yang pantas kita ucapkan melainkan rasa puji dan syukur kita yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga ada dasar yang mengatakan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, jelas bisa dipastikan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini saya dan keluarga mengucapkan barakallahu fi umrih kepada saudaraku Dr. Andus Haji Abdul Manap. Kami sekeluarga senantiasa mendoakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup, dimudahkan rezeki, dilancarkan karir beliau di bawah bendera Mahkamah Agung tentunya. Mudah-mudahan dengan diberikan kenikmatan sehat ini, beliau senantiasa eksis di tengah-tengah kita, dan kita harapkan beliau mampu untuk membawa teman-teman yang tergabung di dalam alumni IAIN angkatan 1984 ini. Yang kedua, saya mencoba merespon apa yang beliau gagas dan beliau usulkan kepada kita tentunya yang tergabung di dalam alumni IAIN 1484 ini, yaitu beliau sangat menginginkan sekali untuk bisa kita kembali melaksanakan reunian. Untuk itu, saya pribadi merespon dengan positif. Mudah-mudahan apa yang beliau usulkan ini bisa menjadi kenyataan. Dan juga harapan-harapan kami tentunya teman-teman yang tergabung di dalam angkatan 1984 ini juga bisa merespon dengan baik, sehingga acara silaturahmi kita yang dikemas dalam reunian ini bisa terlaksana. Untuk itu kami ucapkan kepada saudara ketua atas usulannya yang luar biasa, kami ucapkan terima kasih. Sekian, hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam pada kesempatan ini saya beserta keluarga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara kita Haji Abdul Manap. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Juga dan pada kesempatan ini saya menyampaikan harapan semoga beliau dapat menjembatani ide-ide yang timbul untuk mengadakan pertemuan alumni IAIN Antasari angkatan tahun 1984. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi umrik buat saudaraku Haji Abdul Manap bersama keluarga. Semoga selalu bahagia. Amin. Buat kawan-kawan ya angkatan tahun 1984 Fakultas Syariah, kita akan mengadakan reuni ya. Waktu dan tempat kapan ya kita siap mendukung ya. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Setelah menyimak video yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Abdul Manap yang telah dikirimkan kepada kami, beliau Ustadz Abdul Manap adalah seorang sosok yang low profil, seorang hakim agama yang saat ini sedang bertugas di Pengadilan Agama Samarinda. Sebelumnya dari beberapa kali beliau mutasi, kami pernah satu instansi di Pengadilan Agama Tanah Grogot, kemudian dimutasi ke Balikpapan, kemudian beliau dimutasi lagi ke Tarakan, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama di Luwuk Banggai kalau tidak salah. Kemudian setelah beliau bertugas di sana, mengalami sedikit gangguan kesehatan sehingga beliau kembali ditugaskan di Pengadilan Agama Balikpapan, dan saat ini kembali bertugas lagi sebagai hakim di Pengadilan Agama Samarinda. Dalam video tersebut beliau mengutarakan bahwa akan mengadakan reuni silaturahim bersama-sama dengan alumni Perguruan Tinggi IAIN Antasari Banjarmasin, terkhusus jurusan Hukum Syariah. Beliau akan mengadakan silaturahim terkait dengan acara yang akan dilaksanakan beliau. Saya sebagai teman sahabat beliau sangat mensupport dan mengapresiasi bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan beliau itu sangat baik, silaturahim, di mana silaturahim ini bisa memperluas rezeki dan memanjangkan umur. Beliau ingin sekali kembali bertemu dengan teman-teman beliau yang senantiasa memberi semangat ketika
beliau sakit, dan sampai saat ini beliau sangat rindu dengan teman-teman akan bertemu menjalin silaturahim. Dimana apabila kita memutuskan silaturahim itu, ya la yadkhulul jannata qatiun. Jadi jika memutus tali silaturahim itu tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi sangat bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang direncanakan beliau ini dapat terlaksana dengan baik. Kami atas nama teman-teman dan sahabat mengiringi doa. Mudah-mudahan apa yang direncanakan beliau ini dapat Allah kabulkan. Entah kapan itu waktunya, beliau baru merencanakan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan beliau ini dapat terwujud dengan baik dan Allah akan mengabulkan rencana beliau. Kami atas nama teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun, selamat milad untuk Bapak Hakim Abdul Manap. Semoga sehat selalu, diberi sisa umur yang berkah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat milad akhina Abdul Manaf yang ke-62. Mudahan panjang umur, sehat walafiat, tentunya umur berkah, dan segala urusan dipermudah, dan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim, calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Bulungan. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun barakallahu fi umrik kepada ayahanda Dr. Andes Haji Abdul Manaf. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di segala aktivitasnya. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik, kuat dan inspiratif. Jaya selalu.